Halo teman-teman, jumpa lagi bersama gue Rasatnan. Kali ini gue akan membahas soal siapa saja sih lawan yang bisa dihadapi oleh Timnas Indonesia pada agenda FIFA Matchday Maret 2023. Ya, seperti diketahui bahwa pada dua laga FIFA Matchday September yang sudah dijalani, Timnas Indonesia meraih hasil positif. Mereka mampu meraih kemenangan atas Curaçao di dalam dua pertandingan FIFA Matchday, yaitu pada 24 September dan juga 27 September. Pada 24 September, skuad yang dilatih Sintayong berhasil menang dengan skor 3-2, dan pada 27 September dalam laga yang digelar di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor, Dimas Derajat dan kawan-kawan berhasil menang dengan skor 2-1. Tentunya kemenangan tersebut membawa Timnas Indonesia akan naik peringkat ya. Setidaknya kalau dari perkiraan gue sih, dari hitung-hitungan yang ada, itu bisa naik sekitar sampai ke peringkat 151. Sekarang kan kita ada di peringkat 155 FIFA. Ya, berdasarkan hasil tersebut, setelah laga tersebut, PSSI sendiri melalui ketua umumnya Bapak Muhammad Iriawan memang sudah menyatakan ingin mencoba menjajaki untuk mencari lawan uji coba yang lebih berat. Coach Sintayong pun juga demikian, ingin mencoba menjajaki ataupun meminta kepada PSSI mencarikan lawan lebih berat bagi Timnas Indonesia. Ini dalam rangka persiapan untuk menuju ke Piala Asia 2023. Menurut Ketua Umum PSSI, setidaknya mereka ingin menjajaki untuk tim-tim yang berada di peringkat 50 besar FIFA. Ya, walaupun tidak mudah, tapi ini bisa saja dijajaki kalau melihat dari daftar 50 besarnya siapa saja sih yang kemungkinan bisa kita hadapi pada periode FIFA Matchday Maret nanti pada tahun 2023. Ya, kalau dilihat dari sini mungkin yang akan berpeluang besar ya dari daftar 50 tim yang ada di 50 besar, kalau Brazil, Belgia, Argentina, Prancis, Inggris, Spain, dan juga Italia, maupun Belanda, Portugal, ataupun Denmark, setidaknya ada di 10 besar nih, gue rasa sih akan agak sulit ya untuk kita datangkan ke sini ya. Karena match fee untuk mendatangkan mereka pun akan sangat besar biayanya gitu, kalaupun kita harus mengundang mereka ke sini. Jadi yang ada kemungkinan berpeluang besar adalah di 50 besar ini kemungkinan adalah dari negara Asia mungkin. Karena ini kan juga masa persiapan untuk Piala Asia 2023. Tapi kan juga kita juga harus mengukur juga nih, kira-kira kita bisa menang atau enggak nih. Tapi sejauh ini kalau misalkan melihat dari daftar 50 besar gitu, ya mungkin yang ada kemungkinan kita bisa lawan adalah Iran, yang saat ini berada di peringkat 22 ya. Ini masih per Agustus ya, belum ada update setelah FIFA Matchday September ya. Iran peringkat 22. Kemudian ada Jepang peringkat 24. Kemudian ada Korea peringkat 28. Korea ini sendiri pastinya akan lebih mudah ya komunikasinya untuk bisa bernegosiasi, karena di sini kita dilatih oleh Coach Sintayong, salah satu pelatih yang juga punya nama di Korea Selatan dan juga merupakan mantan pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 lalu. Kemudian ada negara-negara lagi yang kemungkinan bisa kita lawan, mungkin negara-negara Afrika kayak Kamerun ataupun Aljazair ataupun Mali. Serta ada satu lagi negara Asia mungkin kita bisa lawan, yaitu Qatar yang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Ya, tentunya itu adalah beberapa nama tim yang kemungkinan besar bisa kita jajaki untuk beruji coba. Kalau misalkan kita mencari menang ya, setidaknya jangan peringkat 50 besar dulu deh gitu. Walaupun tidak menafikan ya kita bisa menang juga lawan tim-tim tersebut tadi yang udah gue sebutin ya, yang kemungkinan besar bisa kita boyong untuk ke Indonesia gitu. Ya mungkin kita bisa cari yang berada di peringkat 70 besar gitu. Di sini ada nama-nama tim gitu. Mungkin kita bisa datangkan Bosnia Herzegovina yang saat ini berada di peringkat 57 gitu. Kemudian kita bisa datangkan juga mungkin di sini ada Kongo yang ada di peringkat 72, kemudian ada Cape Verde yang ada di peringkat 73 gitu. Ini adalah tim-tim yang kemungkinan besar bisa kita jajaki. Begitu juga Uzbekistan mungkin yang kita juga bisa ataupun punya peluang untuk bisa menang ketika menghadapi Uzbekistan yang saat ini berada di peringkat 77 FIFA. Jadi itu adalah kemungkinan-kemungkinan yang mungkin bisa kita jajaki untuk uji coba berikutnya pada periode Maret 2023, yang kalau misalkan menang mungkin bisa menaikkan lagi peringkat Timnas Indonesia. Tapi jangan lupa juga peringkat kita juga bisa naik seandainya nanti pada
Desember tahun ini dan juga Januari tahun depan, yaitu di Piala AFF 2022 kita bisa menjadi juara. Walaupun kita tidak ingin terlalu berekspektasi tinggi dulu ya gitu, karena di Piala AFF kali ini kita sudah berkali-kali menjadi runner up, gagal juara terus di final, tapi melihat tren positif yang ada saat ini harusnya kita optimistis lah. Coach Sinteyong bisa menjawab ataupun menyelesaikan dahaga dari masyarakat Indonesia penantian untuk bisa menjadi juara Piala AFF pertama kalinya gitu. Karena secara proses, secara tren gitu saat ini timnas Indonesia sudah berada di jalur yang benar ya untuk bisa meraih juara. Walaupun kita tidak menafikan perkembangan signifikan juga dialami oleh beberapa negara pesaing gitu, seperti Vietnam yang saat ini juga masih konsisten, kemudian Thailand juga begitu gitu, Malaysia juga setelah mendatangkan Kim Panggun, pelatih asal Korea Selatan juga mengalami perkembangan juga baik gitu ya, sehingga nantinya di Piala AFF nanti mungkin akan tidak mudah bagi timnas Indonesia. Oke, mungkin itu dulu pembahasan gue kali ini. Gue Resatnan, mengucapkan terima kasih buat kalian semua. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. Sampai jumpa lagi.